Kenapa sih harus bahasa sugesti? Kembali bahwa NLP itu salah satu teknologi yang mempengaruhi pikiran bawah sadar orang ya, dengan bahasa yang sugesti ya. Dan orang itu membeli produk menurut NLP itu lebih kepada emosional ketimbang kepada sifatnya rasional. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah dalam bahasa sugesti ada yang istilah presuposisi peningkatan dengan kalimat semakin ya, mulai atau semakin ya, digunakan untuk memunculkan pesan bawah sadar bahwa suatu hal sudah terjadi atau sedang meningkat intensitasnya dengan cara menggunakan kata mulai atau semakin ya. Kita mulai dengan contoh ya, semakin Anda menunggu rupanya semakin penasaran ya, contohnya begitu. Nah, kita lihat ada kalimat mulai ya. Dengan mempraktekkan teknik NLP, bisnis Anda mulai meningkat ya. Mulai itu sedang, sudah mulai ada intensitas ya. Dengan mempraktekkan teknik NLP, bisnis Anda mulai meningkat. Semakin Anda sering praktek jurus NLP for selling, semakin sukses bisnis Anda ya. Intensitasnya semakin sering, maka semakin sukses. Gitu. Ini kalimat sugesti ya. Coba Anda buat kalimat dengan menggunakan presuposisi peningkatan. Semakin ya. Dengan membeli produk ini ya, maka Anda mulai ya, semakin Anda bertanya-tanya tentang produk ini, maka semakin Anda dan sebagainya ya. Coba aplikasikan, coba praktekkan ke produk yang Anda tawarkan ya. Misalnya seperti ini. Minum vitamin X tiap hari agar anak tumbuh semakin kuat. Jadi kita udah nyuruh orang, sebenarnya udah nyuruh konsumen beli tiap hari ya, agar tumbuh semakin kuat. Itu contohnya. Coba. Kalimatnya memang harus sugestif banget ya, menyentuh bawah sadar. Ini kata kunci ya, harus menyentuh bawah sadar. Oke. Kemudian ilusi pilihan. Nah, ilusi pilihan ini sering sih, kalau ini sudah mungkin nggak asing ya bagi Anda, tapi Anda baru tahu bahwa ini adalah ilusi pilihan. Ilusi pilihan itu milih yang kiri atau milih yang satu atau milih yang dua sama aja, tujuannya adalah untuk kita ya. Ya, contohnya kayak begini. Pesanannya mau diantar atau mau diambil sendiri? Ya diantar atau mau diambil sendiri juga dia tetap beli kan kepada kita kan. Mau yang merah atau mau yang putih? Yang merah ataupun yang putih tetap aja dia beli sama kita. Kita nggak persoalkan kan, apa yang mau dia beli itu kan masalah kesukaan dia. Cash atau kredit, ini adalah ilusi pilihan. Sebenarnya cash atau kredit juga sama saja kita beli. Tapi begini loh, kalau kita bisa menyampaikannya dengan tidak dengan tulisan ya, dengan kalimat. Misalnya kita dorong orang itu mau diambil sendiri supaya tidak diantar, maka kalimat mau diambil sendiri disimpan di ujung, intonasinya ditingkatkan. Yang ini direndahkan. Misalnya gini, pesanannya mau diantar atau mau diambil sendiri mas? Nah, gitu. Sambil kita tunjukkan, sambil kita gerakan tangan kita. Dia pasti, ya udah aku ambil sendiri deh. Ya. Mau yang merah atau mau yang putih nih? Kita ambil yang merahnya dikebawahkan, yang putihnya dikeataskan, seolah bagus. Supaya kita dorong dia beli yang putih. Karena misalnya kita target supaya yang putih kurang, lebih banyak yang merah terjual misalnya. Kita bisa tawarkan dengan kalimat yang penegasan dengan intonasi seperti itu. Kalau kebetulan misalnya offline ya, mau yang merah atau yang putih mas? Sambil lihat kan gitu ya. Mau cash atau kredit saja? Nah, kan gitu ya. Nah, ini bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya kalau kita mau nyuruh anak mandi, itu kan susah banget. Kita kasih pilihan, kadang-kadang hanya menakut-nakuti. Kamu mandi nggak? Awas kalau kamu mau mandi. Dan sebagainya. Wah, ribet. Kamu mau mandi sendiri apa mau mandi sama papa? Wah, atau mandi sama mama? Kalau pas kebetulan papanya males, arahkan ke mamanya. Kamu mandi sama papa? Sambil melotot. Atau sama mama aja? Ya, dia pasti sama mama gitu. Nah, itu ilusi pilihan ya. Sebenarnya mau mandi sama siapapun, ya tetap aja sama mandi itu ya. Oke. Itu ya ilusi pilihan. Kemudian nah ini sering-sering banget nih kalau di pertanyaan di fanpage atau di apa gitu, ujungnya mau apa mau banget, itu sama aja ya. Sekarang ada frasa afirmatif. Frasa afirmatif ini apa yang nggak pernah terbantahkan, seolah-olah iya gitu, mengurangi resistensi ya, mengurangi penolakan resistensi itu ya, tidak terbantahkan. Caranya adalah tambahkan frasa berikut ini di awal kalimat yang akan Anda katakan pada orang lain ya. Sudah jelas bahwa siapa yang menjelaskan, sejelas apa gitu, apa yang jelas nggak jelas, tapi seolah-olah nggak terbantahkan. Wah, udah jelas nih bahwa yang begini tuh begini ya, sudah menjadi rahasia umum tentang apa ya. Telah diketahui bersama bahwa gitu ya, ini sudah tradisi. Kalau nggak salah ada satu produk yang memang sudah menggunakan nomor 4 ya. Sudah tradisi gitu. Tradisi siapa gitu? Kapan, sejak kapan orang makan kue itu kok jadi tradisi gitu. Ya, tapi nggak terbantahkan seolah, oh emangnya tradisi kali ya gitu. Sudah disepakati. Nah, kita sepakat bahwa ya kapan. Ini kan sudah disepakati oleh kita bahwa ini adalah, nah itu kadang-kadang kapan disepakatinya? Siapa yang menyepakati gitu kan? Nggak jelas ya. Nah, tidak bisa dielakkan lagi bahwa ini kalimat-kalimat frasa afirmatif yang biasanya digunakan di awal dengan istilah tak terbantahkan. Orang merasa, karena ini bahasa sugestif, bahasa bawah sadar, orang itu nggak ada yang pernah memprotes, mengklaim soal kalimat-kalimat ini. Ya, coba saja. Belum pernah saya mendengar itu. Kecuali misalnya dalam komunikasi langsung, atau memang ya dia seorang terapis atau seorang praktisi NLP, kalau diizinkan, ya ini tidak dapat dielakkan lagi, bla 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 bla. Apa yang dielakkan, kapan mengelakkan gitu kan? Nah, kita bisa saja mengelak dari apa yang Anda katakan, kan bisa begitu. Tapi umumnya orang nggak seperti itu ya. Sudah dimaklumi lah bahwa yang namanya seorang suami itu bla bla bla. Siapa yang maklum? Dia tiba-tiba bikin kemakluman sendiri ya. Ya niscaya jika ini begini maka begitu. Oke? Coba Anda buat kalimat yang tidak terbantahkan ya. Kira-kira seperti apa Anda bisa membuatnya? Oke, dengan kalimat ini. Tapi yang konteksnya dengan
penawaran produk Anda, ya. Misalnya tidak dapat dielakkan lagi. Medsos memiliki daya hasut tinggi dibandingkan media lainnya. Waduh, tidak dapat dielakkan ya. Saya bisa mengelak aja misalnya gitu. Enggak juga. Tapi orang langsung diem. Mantap, langsung ketemu. Oh, ya juga ya. Dia langsung berpikir, gitu ya. Oke, itu adalah video terakhir yang saya sampaikan kepada Anda. Sudah 20 video yang saya sampaikan, dari mulai sejarah video, kemudian teknik-teknik yang sangat powerful juga saya kasihkan kepada Anda. NLP, sekali lagi, bukan soal konsep, ya, bukan soal pengetahuan, bukan soal teori, tapi NLP ini adalah lakukan. Banyak orang yang belajar NLP, banyak sekali orang yang ikut training NLP, tapi ketika tidak dilakukan, semuanya hanya teori saja, hanya konsepnya. Dia tahu, oh ini kayaknya, ini dilatation nih, orang ngomong gitu tuh, oh gitu ya. Dia cuma bisa menilai aja, oh ini dilatation nih, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan. Oh itu tuh the sameness tuh, itu the different ya. Saya mengharapkan Anda setelah menonton 20 video ini, Anda benar-benar bisa aplikasikan untuk selling ya. Nanti Anda bisa lihat, bahkan bisa menemukan, oh ternyata ini persoalannya, kenapa selling aku tidak terlalu tajam penjualannya. Sekalipun Anda sudah menggunakan tool berbagai macam, sekalipun Anda sudah lakukan semua, ternyata ketika masuk kepada konsumen, masih ada hal-hal yang sifatnya perilaku di dalam menentukan membeli. Anda ternyata hanya menawarkan kepada salah satu model perilaku orang. Contohnya tadi misalnya hanya menawarkan kepada orang yang proaktif, ya. Orang yang reaktif tidak kena. Kecuali Anda harus merubah belief orang yang reaktif itu menjadi proaktif. Itu saya kira ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian